Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam renungan sebutir debu. Pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk kita sama-sama merenungkan tentang iman kepada Tuhan. Iman itu apa? Iman itu adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan, ya. Kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya penuh kepada Tuhan? Ini kan jadi pertanyaan ya. Kita sebagai umat beragama, sebagai anak-anak Tuhan, harus punya iman. Iman artinya percaya penuh kepada Tuhan. Dengan iman, kita baru bisa beribadah. Tanpa iman, kita tidak bisa beribadah. Kenapa? Karena berarti kalau kita tidak beriman, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, iman adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan bagaimana? Tuhan adalah pencipta manusia. Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Tuhan pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Itu ada di kitab Kejadian ya, pasal 1, di mana dituliskan roh Allah melayang-layang. Keadaan gelap gulita, kemudian Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang jadi. Berpisahlah air dan daratan, berpisah ya. Nah, itu proses penciptaan di Kejadian pasal 1. Nah, Tuhan sebagai pencipta di Kejadian pasal 3 itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Ya. Nah, ciptaan ini harus percaya dong kepada penciptanya. Tidak mungkin kita ciptaan tidak percaya kepada pencipta. Ini nggak masuk akal justru. Yang masuk akal adalah yang diciptakan harus percaya penuh kepada pencipta. Iya kan? Nah, di sini nih persoalannya. Tapi banyak kali karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah terbatas ruang dan waktu, kena tipu daya iblis, makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia selalu berpikiran dia lebih tahu, lebih pinter, dia tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh dilakukan. Itu akibat dosa. Jadi manusia seringkali tidak percaya kepada Tuhan, tidak beriman. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu yang tidak masuk dalam akal, tidak masuk dalam logika, tidak masuk dalam rasio, tidak bisa dipercaya oleh manusia. Nah, tapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus adalah pencipta alam semesta, kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka kita harus punya iman. Kita harus percaya. Makanya Tuhan memberi contoh, Tuhan adalah Bapa kita yang di surga, kita adalah anak-anaknya. Ya, masa anak tidak percaya kepada Bapa? Anak pasti percaya kepada Bapa. Bapak pasti mengasihi anak. Ini hubungannya seperti orang tua dan anak, bapak dengan anak. Itu digambarkan. Tapi gambaran ini pun dirusak oleh iblis. Sehingga banyak anak-anak kurang ajar kepada bapaknya, kurang ajar kepada ibunya, kurang ajar kepada orang tuanya, dan tidak menganggap, tidak percaya kepada orang tuanya. Ini jerat-jerat yang dipasang iblis. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua,
Kita kalau sebagai umat Kristen yang tahu bahwa Tuhan adalah pencipta kita, sudah sepatutnya kita percaya. Ya, kita bisa baca dari kitab Kejadian. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini, jadilah itu. Ya, jadi terang, jadi gelap, jadi ada binatang-binatang, ciptakan manusia dan sebagainya. Kemudian dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia adalah terang manusia. Tidak ada jalan ke surga kalau tidak melalui Yesus, tidak melalui Dia. Nah, ini Bapak, Ibu sekalian, kita harus perhatikan bagaimana jalan menuju ke surga kalau kita tidak beriman. Bagaimana kita bisa masuk ke surga kalau kita tidak beriman? Beriman kan artinya percaya penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada firman Tuhan. Tadi kita tahu bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman itu selalu bersama-sama dengan Allah. Dan Tuhan Allah, Roh Allah, menciptakan alam semesta melalui firman. Ya. Nah, dari sini kita lihat kalau orang tidak percaya berarti dia bimbang. Kalau dia bimbang berarti dia meragukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Kalau dia bimbang berarti dia meragukan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan adalah Tuhan, dia pasti tidak bimbang. Ya enggak? Kalau dia tahu Tuhan dan percaya Tuhan adalah Tuhan, pasti dia tidak bimbang. Masalahnya kenapa manusia bisa bimbang, ragu, tidak percaya? Karena dia tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama merenungkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kenapa tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah? Karena tanpa iman, tanpa kepercayaan penuh kepada Allah, berarti kita tidak percaya kepada Allah. Kalau tidak percaya kepada Allah, buat apa Allah menyelamatkan kita? Kalau tidak percaya kepada Allah, buat apa Allah berkenan kepada kita? Dia kan raja atas segala raja. Kita kalau mau ketemu pejabat, kita harus dapat perkenanan atau izin atau kehendak pejabat tersebut. Benar nggak? Mau ngadep ke Jokowi juga harus ada izin. Jokowi mau menerima kita. Ini Tuhan adalah raja atas segala raja. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka kita tidak bisa bertemu Dia. Makanya Tuhan mengatakan, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Tuhan yang memilih siapa yang Dia perkenan. Siapa yang Dia izinkan datang ke Dia. Ya, kalau Tuhan udah izinkan, Dia bisa datang. Tapi kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, ngapain Tuhan ajak kita datang? Logikanya simpel, begitu aja, mudah. Ya, kalau Jokowi mengajak kita ke istana, kita nggak percaya, masa kita diundang Jokowi, kita orang biasa. Ya udah, nggak mau datang ya udah. Emang gue pikirin, ngomong kasarnya begitu kan? Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kita ini ditunggu, dikasihi, mau diselamatkan, tapi kita nggak percaya. Makanya siapa yang tidak percaya tidak akan masuk kerajaan surga. Tapi kalau kita percaya dengan hati dan mengucapkan dengan mulut bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, juru selamat kita satu-satunya, kita langsung selamat. Kita percaya berarti. Kita percaya ya kita diselamatkan.
Ya, Tuhan mengatakan barang siapa mengaku dengan hati dan mulut, aku Tuhan, dia akan selamat. Segitu mudahnya, segitu simpelnya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, saya akan bacakan dari Roma pasal 14 ya, Roma pasal 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, ya, kalau ia makan, ia telah dihukum, misalnya, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa itu apa artinya? Kalau Bapak Ibu lihat di kamus Alkitab di belakang ya, belakang Alkitab ada kamus Alkitab. Dosa itu artinya hati yang menyimpang dari firman Allah. Firman Allahnya apa? Barang siapa percaya kepadaku, dia akan selamat. Tapi kalau kita nggak percaya, berarti kita berdosa. Kalau kita berdosa, berarti kita tidak selamat. Udah gitu aja. Simple. Ya, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa memahami ini dan merenungkannya setiap hari. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di Renungan Sebutir Debu. Jangan lupa klik subscribe dan share. Supaya makin hari makin banyak orang mengerti dan makin dalam merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.